Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Potlisa Podcast Literasi Muhdasa. Halo, selamat siang Sobat Potlisa. Saya Dewi Istiqomah dan di sebelah saya ada partner spesial kali ini, ada Ananda Joshua yang akan menemani saya di diskusi siang hari ini. Halo Joshua. Halo Bu. Ya. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah baik sih. Ya, baik. Teman-teman sekalian atau Sobat Potlisa, di siang hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara membumikan kebudayaan Indonesia melalui organisasi sekolah, organisasi pelajar sekolah, yaitu IPM. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada para narasumber yang luar biasa. Di siang hari ini ada Bu Alin. Halo, apa kabar Bu Alin? Halo Bu, baik alhamdulillah. Sudah cantik sekali ya untuk Terima kasih, hadir Bu. di acara podcast siang hari ini. Kemudian ada Dika kelas 9 ya. Ya, Apa Bu. kabar Dika? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ada lagi Fariza. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, baik Sobat Potlisa, Dika ini adalah ketua IPM di periode 2023 ya. Iya. Nah, kemudian Fariza ini adalah ketua IPM di periode yang sekarang yang belum lama ini baru dilantik ya. Ya. Bagaimana perasaannya? Seneng banget bisa Senang banget ya. kepilih gitu. Gimana ceritanya nanti bisa di-sharingkan ya sama kami ya? Bisa. Oke, kita pantik dulu satu pertanyaan kepada Bu Alin. Bu Alin ini adalah guru mata pelajaran IPA dan juga pembina IPM. Ya Bu Alin ya, di Iya, SMP Bu. Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Nah, saya ingin tanya nih, maksud dan tujuan diadakannya pembentukan IPM sampai dari proses pembentukannya, dan saya dengar IPM di Muhdasa ini kan ada pembinaan dan sebagainya itu baru pertama kali di tahun 2024 ya? 2023 sudah mulai ya? Nah, pengen tahu nih bagaimana prosesnya, bisa dijelaskan kepada kami Bu Alin, yuk. Kalau maksud dan tujuan kita membuat IPM itu sebagai wadah fasilitas. Jadi memfasilitasi anak-anak untuk mengembangkan karakternya, tapi kita juga tidak terlepas dari pengetahuan kita terhadap agama. Jadi kita itu berjalan berorganisasi itu selain berpegang kepada ilmu pengetahuan, kita juga berpegang kepada ilmu agama. Sebetulnya kalau untuk IPM sendiri itu dari dulu sudah ada Bu Dewi, cuma kita mengembalikan IPM ke seharusnya jalannya IPM. Jadi kan kalau di sekolah-sekolah lain kan mungkin kita nyebutnya seperti OSIS. Iya, betul. Nah, kalau di sekolah Muhammadiyah nih kita IPM. Cuma IPM ini agak berbeda dengan OSIS. Kalau yang dulu-dulu mungkin sebelum ada pembinaan khusus itu IPM itu disetarakan dengan OSIS. Jadi dari cara pemilihan ketuanya, dan jabatan-jabatan lainnya itu disetarakan dengan OSIS. Tapi kita setelah ada pembinaan khusus, kita coba kembalikan ke IPM ke jalan sesuai tanpis dari IPM. Jadi kayak semacam penguatan ya, penguatan ideologi ya kalau Iya, kita betul, bilang. betul, Ya, karena betul. yang dulu masih belum sesuai porsinya IPM, sekarang lebih diperkuat secara ideologinya kayak gitu ya Bu Alin ya. Betul. Oke. Kemudian kepada Dika atau Joshua mau ada pertanyaan dulu nih buat teman-temannya. Kalau pertanyaan saya sih kan kayak tadi katanya Bu Alin, dulu IPM-nya sekolah sini kan seperti OSIS. Tapi sekarang sudah diperkuat jadi seperti IPM yang sebenarnya. Nah, contohnya Bu Alin tadi itu pemilihan ketua. Kalau pemilihan ketua menurut IPM itu bedanya dari OSIS gimana? Siapa dulu Bedanya yang mau gimana? jawab nih? Main mata semua loh. Iya. Coba Oke, mau Bu Alin bantu jawab Mas? Boleh. Kurang tahu sih kalau OSIS gimana. Oke. Bu Alin bantu jawab ya Mas Dika. Iya, boleh. Jadi ini dua pemilihan yang berbeda nih Bu Dewi. Ya, Jadi gitu. antara waktu Dika dengan waktu Fariza ini Beda ya? Beda. Cara Dua ya. pemilihannya udah beda nih. Iya. Bu Dewi. Bentar Jo, ini secara IPM dari Iya. waktu Dika sama Fariza aja udah beda. Beda. Nah, Berarti kalau pas Dika ini pemilihannya kayak OSIS. Betul. Tapi Jadi kalau pas Mbak Fariza IPM. IPM. Iya, menggunakan Bener-bener yang tanpis. IPM. Iya, tanpis IPM.
kayak gitu. Nah, kalau bedanya gitu gimana? Nah, itu yang Nah, harus yang ditanyakan dijelaskan. apa sih bedanya kalau pemilihan umumnya sama pemilihan di IPM gitu kan. Nah, kalau waktu Mas Dika itu pemilihan ketua umumnya itu kita kan pencoblosan. Jadi semua siswa Pemilu kayak pemilu gitu ya. kayak Iya, iya. betul, kayak pemilu kemarin itu kita. Nah, kita nyoblos semua siswa nih nyoblos semua nih pilih calonnya, kandidatnya, terus nanti suara terbanyak itu yang jadi ketua IPM. Kamu pakai serangan fajar nggak? Enggak. Kayaknya Bu Dewi nggak dapet sih waktu itu, jadi aku nggak nyoblos Dika. Jadi terus Wali. Gitu Bu. Sedangkan kalau Fariza ini kita sesuai dengan tanvisnya IPM. Maksudnya gimana sih? Jadi nanti kita sistemnya tetap nyoblos Bu, tapi nyoblosnya ini nyoblos calon formatur. Oh iya. Jadi calon formatur nanti ada berapa? kandidat. Kalau kandidatnya itu ada berapa, Bu? Kemarin sekitar ada 15. Sekitar 15 calon formatur. Kemudian nanti kita nyoblos, tetap nyoblos tapi dipilih 13 terbanyak. Iya, suara terbanyak Oh, ya. maaf Bu, yang kemarin 9. Oh, 9. Dipilih 9 suara terbanyak. Iya, karena kemarin nggak sampai 15, 13-an. Karena pas 13 calon formatur kan kita nggak bisa ngambil 13 nih Bu. Jadi kita ngambilnya 9 calon formatur terbanyak. Kemudian nanti 9 orang itu gimana Mbak Fariza? saling diskusi bersama siapa yang akan menjadi ketuanya. Oh, berarti musyawarah bareng gitu ya 9 Iya, orang itu. ya hanya 9 orang di ruangan yang udah ditentuin. Jadi yang dapat suara terbanyak belum tentu dia yang jadi ketua. Iya, tahu. Jadi dari 13 diambil 9. Dari 13 diambil 9. 9. Ya. Diambil 9 itu menjadi calon ya. Iya, Calon toh? dari formatur Bu kan. Oh, formatur. 13 formatur. 13 itu kan calon formatur. Oh. Itu diambil 9 dari formatur. Formatur kemudian Diambil. dipilih ketuanya. Tuh. Iya. Nah, Kok kemudian Mbak Marisa bisa jadi ketua ini proses musyawarahnya gimana? Saya penasaran ini. Kalau ini yang tahu karena yang mereka yang musyawarah ya. Gimana ceritanya nih Fariza bisa jadi ketua IPM yang baru 2024? Kalau kemarin ya kan 9 orang ada di ruangan pribadi yang udah ditentukan. Itu berdiskusi bersama, berdiskusi awalnya sih menentukan sesuai visi misinya gimana. Oh ya udah, ini bahwa visi misinya ini bagus, ya udah ini. Tapi dilanjut lagi sama keaktifannya. Terus ada yang berpendapat, ini aja, nanti kan bisa gini-gini. Terus ada yang berpendapat juga, jangan, nanti takutnya terlalu gini. Akhirnya ya udah Fariza gitu. Masih ingat gak visi misinya? Apa? Aduh. Lupa. Ini udah baru jadi ketua berapa bulan? Lupa ya? Terlalu pendek jadi lupa. Oh, terlalu Terlalu pendek. pendek. Tapi gimana kesannya terus menjadi ketua, kan disuruh sambutan? Iya Oh kan? iya, sambutannya pasti keren. Kayak awal sambutan tuh masih ragu-ragu. Terus banyak apa tuh tipe di mulut gitu loh. Typo ya. Iya. Oke deh, lucu sekali. Tapi dari kemarin Dika sebelumnya cowok juga ya? Iya. Baru ini ya berarti? Baru ya, ini Pak? Iya, cewek baru berarti. ini. Iya. Emang perempuan harus lebih unggul No comment daripada aja. laki-laki. Iya. Ya, boleh kan? Keren dong. Kita nggak ngomongin gender loh ini. Iya. Oke. Joshua lagi apa Bu Dewi nih? Pertanyaan. Bu Dewi aja nggak Bu apa-apa. Dewi, Bu oke. Dewi aja. Bu Alin lagi deh. Nanti disambung ya sama Dika sama Fariza. IPM mencakup bidang apa saja nih kalau boleh tahu Bu Alin? Oh ya kayak OSIS ya, berarti ada bidangnya. Iya. Ya. Kita di IPM tetap ada bidangnya. Iya betul. Nah, Iya. kan tak kayak Kan IPM namanya organisasi. ketua, sekretaris. Beberapa bidang juga Bu. Yang pertama ada bidang kader. Jadi kader ini yang ngurusin kader-kadernya. Terus yang kedua ada bidang kajian dakwah Islam. Seperti yang Mas Joshua kemarin bidang apa Mas? Saya
PIP. Oh iya, PIP apa itu Mas? PIP Mas? PIP Program itu Indonesia Pintar. bukan dong, Bu. Pengkajian ilmu pengetahuan. Oke, ada pengkajian ilmu pengetahuan, kemudian ada teknologi informasi yang mengelola media sosialnya IPM. Iya. Iya. Kemudian yang terakhir ada ASBU, apresiasi seni budaya dan olahraga. Nah, ada ASBU. Ada KDI. Iya, oh iya KDI, kajian dakwah Islam. Udah tadi di awal. Aduh, ketua. Tapi itu secara apa namanya? Secara organisasi sebenarnya harus ada bidang-bidang itu atau kita menyesuaikan? Menyesuaikan. Ya. Oh, berarti kebanyakan Boleh. anggota ya? Iya. Maksudnya boleh hanya berapa bidang saja atau semua harus dimasukkan begitu? Sebetulnya ini tuh kalau secara tarifnya IPM itu nggak cuma bidangnya, nggak cuma ini aja Bu. Oh. Iya, ada makanya lebih itu, ada lebih banyak lagi kan? ada lebih banyak lagi. Makanya Cuma kemudian berarti kan menyesuaikan organisasi yang di sini kan? Betul. Beda sekolah beda ya. betul. Joshua kan masuk di PIP nih ya? Ya. Iya Bu Alin ya. Iya. Sudah pada bikin program belum sih ini? Sudah, Belum ya? sudah dulu. Sudah. Kalau yang baru ini belum Bu. Oh, yang 2020. Iya, Iya. yang baru pelantikan kemarin ini belum. Belum ya, belum raker ya? Iya, belum raker. Oh. Baru mau raker, Oh, belum gitu, raker. gitu. Kirain sudah. Tapi nggak apa-apa lah ya, di-spill ya Jo. Iya. Di-spill dulu. PIP mau ngapain Jo? Yang tahun ini? Iya. Tahun ini saya nggak tahu sih. Kan belum ada tahun ini. Kalau Joshua Mas sama sudah Dika ini lulus. kan masuknya demisioner Bu. Oh gitu. Iya, jadi kan Oh, karena iya, kelas iya. 9 Iya ya, anak kelas 9 Iya. apa? Kirain masih kelas 8 ya. Aduh, masih muda, berarti terlihat masih lebih muda. Iya loh. Fresh. Oke, mau tanya apa lagi Joshua? Tanya apa ya? Dika nih loh. Diam aja dari tadi. Ya. Kita belum masuk ke poin pembicaraan ya. Bagaimana sih sebenarnya Oh, iya, cara belum. membumikan kebudayaan Indonesia melalui IPM biar bisa, maksud saya biar bisa dimasukkan ke program yang sekarang Bu Alin. Ya, kenapa? Karena saya melihat bahwasannya kita ini kan sudah tergeser dengan adanya arus globalisasi yang luar biasa itu, dengan perubahan yang sebebas-bebasnya hingga meminimalisir kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, karena semua sudah di cover dengan kebudayaan barat. Seperti sekarang anak-anak lebih suka Korea nih daripada budaya kita sendiri, ya kan Bu Iya, Alin? iya, Iya. Bukan saya tapi. Bukan. Kemudian secara perilaku juga sudah mencontoh budaya asing daripada budaya kita. Unggah-ungguh ya, kalau orang Jawa bilang itu unggah-ungguhnya anak sekarang itu beda dengan anak dulu. Kalau dulu benar-benar yang sopan, santunnya dijaga. Misalnya ketemu orang yang lebih tua harus hormat, harus bukan hormat gitu enggak, harus hormat itu juga enggak, tapi bagaimana cara kita menyapa. Enggak kan misalnya kalau ada nih anak yang ketemu sama gurunya kadang malah kayak enggak ngelihat gitu ya Bu Alin ya. Kadang kayak enggak ngelihat, kadang malah menghindar kan gitu Jo. Nah, mungkin Ibu pengen ini menjadi salah satu program nantinya kalau kalian sudah ada raker ya Bu Alin ya. Bagaimana cara kita membumikan kebudayaan Indonesia ini biar anak-anak ini makin cinta, teman-teman kalian bisa makin cinta pada budaya kita sendiri. Gak melulu kepada budaya asing yang benar-benar sudah masuk di Indonesia dan Ibu anggap itu sudah merusak. Apalagi dengan adanya gawai nih. Nah, tuh. Gimana nih menurut Joshua? Kok Joshua? Menurut saya. Dika. Gimana Dik? Sebagai mantan ketua, mungkin ada Aduh. pesan dan kesan dulu Demisioner. buat pesan dan kesan. ya Untuk maksudnya siapa? iya, dengan adanya kebudayaan tadi dipesankan nih kepada diestafetkan kepada Fariza ini biar besok Fariza tolong ini dimasukkan di program kerjanya. Bagaimana caranya gitu? Gimana menurut Dika? Oh ya. Ya. Apa sih namanya? Ya. Jo, jangan gitu Jo. Dika Bentar, grogi loh. Kayak apa sih namanya? Apa Jo? Kalau yang kayak Ya bilang aja gimana kayak gimana. gimana ya?
Bentar, susah ngomong ini aku. Kayak gimana gitu. Bu Alin dibantu Nanti mungkin. nanti kalau tahu kan tahu. Nah, itu lewat asbo bisa kayak tentang olahraga gitu ditambah Seni. seni Kesenian, kebudayaan. seni budaya, Ya, Itu masuk di bidang asbu makin- berarti ya. Iya. Terus Terus apa lagi? Udah sih. tahan ya. Coba tambah Bu Alin. Langsung dilempar ke Walin. Itu gunanya pembina. Ya Bu, jadi kalau untuk ya saya sendiri juga sangat menyadari perubahan sikap yang terjadi. Beda kan? Ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Mm-mm. Ya, yaitu salah satu pengaruh buruknya Mas. Untuk Mm-mm. bagaimana sih biar anak-anak itu kebudayaan ya Bu. Mm-mm. Sebenarnya kebudayaan itu bisa kita masukkan ke dalam salah satu prokernya ASBO. Karena kan Iya. ASBO itu kan Heeh. apresiasi seni budaya dan, Dan olahraga. olahraga Bu. Nanti Iya. mungkin bisa kita tanamkan kayak yang anak-anak zaman sekarang udah nggak tahu wayang, mungkin kita bisa Betul. pelatihan apa yang berhubungan Menari dengan- gitu ya. Menari ada sih kita. Menari ya. ada di Tapi kan di- menarinya kita menari modern tuh Bu Iya. Alin. Menari yang punya kita sendiri aja udah jarang tuh. Iya. Iya. Tuh. Malah kita takutnya budaya kita sudah beberapa diakui nih sama negara lain. Bahaya banget kan? Iya. Tuh. Nah, itu tuh. Gimana nih? Iya kan, Jo? Apa namanya? Rendang itu ya kalau Oh, diambil. Itu makanan khas. Ada beda lagi. Oh itu beda. Oh ya kan budaya ya. Gamelan. Boleh ya. Reok itu. Ya, Ya, Reok kayak juga. gitu. Diakui negara lain juga kan, Jo? Padahal itu punya Indonesia asli ya. Iya. Gimana nih Fariza? Mungkin bisa menambahkan. Mau proker apa Mbak biar asbonya bisa mengangkat Mm. tema kebudayaan ini kira-kira. Kayak dengar nggak? Tes. Tes. Jangan kencang. Ngomong biasa. Tes. Nah, kayak seumpama ngadain apa ya, gelar kesenian gitu. Iya, gelar karya ya. Iya. Atau enggak kalau ini nggak tahu gimana ya. unjuk pentas seni mungkin. Nah, iya pentas seni atau ada acara pakai pakaian adat Ya, dari oh, mana-mana fashion gitu. show itu ya, boleh. Fariza ya. Fashion show dari Fashion show dari daerah mana aja Oh, gitu. oh, Nggak daerah nggak Jawa, selalu Jawa Barat, Jawa iya. terus. Bali, Lombok gitu-gitu Iya. ya. Bisa tuh dimasukkan. Ya enggak sih? Ya. Tapi ini secara kesenian sebenarnya. Tadi yang sempat Ibu spill di depan. Pembinaan karakter sendiri nih. Ini kan juga budaya yang kurang bagus tuh. Nah, gimana tuh? Mungkin nggak bisa dimasukkan ke salah satu bidang Bu Alin. Gimana caranya merubah apa ya, karakter ya? Karakter nggak sih? Jadi Iya. karakter bisa nggak sih dibenerin? Karena ini loh dialog-dialog yang sekarang sering kita dengar nih anak-anak sekarang, anjay, anjir, itu bahasa mana ya sebenarnya ya? Itu bukan kan budaya kita kan? bahasa gaul Iya, kan, bukan bahasa Bukan kita. budaya kita kan? Nah, Itu sebenarnya benar-benar yang udah ngerusak ya. Kalau kita orang Muslim, kenapa nggak bilang istighfar aja ya Bu Alin ya? Lebih bagus kan? Malah kadang ya itu kan di dialog sehari-hari kadang nggak kayak udah ini ya udah bener iya udah terbiasa ya kan budaya tadi, makanya kebiasaan itu lama-lama akan menjadi budaya yang kurang baik gitu ya nggak Jo? Lanjut Jo, pertanyaan apa nih Jo? Gimana ya? Saya kan dulu juga IPM lah ya. Ketua bidang saya dulu kan. Enggak pamer loh. Aduh. mantap betul ini. Terus maksudnya gimana? Saya melihat kan kalau misalnya ketua bidang
ada anggota-anggota lainnya. Kalau ada misalnya ada kerjaan, saya tahu kan ini, oh ini bisa berfungsi buat anggota-anggota saya tuh kayak di masa depan bisa digunakan gitu loh. Ya itu, tapi kan itu bidang saya, jadi nggak terlalu luas. Nah tapi kan kalau ini pembina, ini ketua, luas banget toh. Nah fungsinya kayak kerjaan-kerjaan IPM itu untuk murid-murid di sekolah itu gimana menurut pembina-pembina dan siswa-siswi, ketua-ketua IPM? Fungsinya dari kerja IPM selama ini Bisa mungkin dilihat. manfaat yang bisa dirasakan begitu Iya, ya aja. makanya itu kan Manfaat yang bisa dirasakan teman-teman kalian dengan adanya IPM itu apa yang paling bisa dirasakan pertama kali gitu ya? iya. Apa fungsi kegiatan di IPM untuk di sekolah itu loh, untuk anggota-anggota, untuk siswa-siswi, itu apa fungsinya? Fungsinya untuk mengajak teman-teman yang belum ikut IPM itu jadi ikut gitu loh. Mengajak ikut Sama. berorganisasi. Bisa berorganisasi ya. Ya, kan fungsi pertama. Keduanya itu saling agar sosialisasinya makin tinggi gitu loh. Betul. Ya, seperti saya sendiri gitu ya. Walaupun agak apa namanya? Kayak gimana? Agak gimana? Agak insecure. Iya, kayak gitu. Bisa jadi. Ya, itu kedua. Ketiga apalagi? Enggak sih Dika sebenarnya mau bilang dulu saya insecure Bu, sekarang udah enggak karena jadi ketua IPM. Iya, benar. Dulu tuh kayak gitu, sempet Salah kayak satu gitu. hikmah terbaik ya, Iya. Dik ya. Kamu dulu insecure, Bu? Iya. Udah. Udah. Udah, Bu Alin mau menambahkan enggak? Sebetulnya tuh Bu, IPM ini tuh kayak seperti menjembatani gitu Iya, loh, Bu, sebagai betul. jembatan. Maksudnya tuh kayak gini. Sebetulnya kalau untuk anggota IPM, semua siswa itu anggota IPM. Semua siswa. Semua Bahkan yang nggak masuk siswa. organisasi. Nah, jadi sekolah ini tuh semua siswa itu sudah anggota lah ya, anggota IPM. Tapi kalau kalian itu sebagai pengurusnya, pengurus di dalam IPM. Nah, proker kalian itu sebetulnya tujuannya itu bukan cuma sekedar buat kalian aja, tapi buat semua siswa, buat proker. Semisal kalian mau, kan kita kan sebagai wadah juga ya, wadah dalam pembentukan karakter kan Bu. Yang kita itu nggak cuma sekedar memahami ilmu pengetahuan, tapi kita juga memahami ilmu agama. Nah, bisa lewat KDI, semisal KDI itu ngadain pengajian kayak gitu. Nah, pengajian kan itu kan bisa bukan cuma sekedar buat anak IPM, maksudnya buat pengurus IPM aja, tapi buat semua anak. Jadi kita tuh pembentukan karakternya tuh nggak cuma sekedar lewat pengurus aja. Kalau pengurus itu harusnya malah sebagai contoh Bu, sebagai contoh buat yang anggota-anggota IPM. Wah, kalian tuh pengurus IPM loh, jadi kalian tuh harusnya sikapnya itu contoh teladan buat yang anggota-anggota IPM yang lainnya, seperti itu mah. Jadi menjembatani, istilahnya seperti itu. Oke. Contohnya mungkin bisa diperjelas dengan contoh Bu Alin. Belum lama kan kita lagi ngadain itu ya, Islamic Competition. Oh, Betul, iya. lomba Iya, MIC. Nah, MIC itu adalah bukti nyata yang menurut saya pertama kalinya IPM terjun langsung ya Bu Iya. Alin ya. sebetulnya sebelum ini itu ada talk show juga Bu, yang Oh iya, ya, tahu. Tapi kan itu talk khusus show. IPM ya. Enggak. Pengurus Oh, IPM. enggak, itu bukan khusus pengurus IPM, tapi khusus untuk IPM yang di pengurus IPM tapi yang di luar sekolah kita. Oh, Iya. ngundang dari luar juga. Iya, Oh iya gitu. Bu. Iya, itu dari luar Oh. juga, dari Dari pengurus PP. IPM yang semuanya. Itu kan dari semuanya itu Mas, dari Semua mualimat ada, Oh, iya, iya. dari Keren loh. SMK Muhammadiyah yang lain ada, SMP kita juga ngundang. Kita itu mengundang SMP Muhammadiyah, SMP, SMA, SMK Muhammadiyah sekota Yogyakarta. Keren. Nah, kalau boleh tahu itu ngadain kayak gitu anggarannya dari mana Bu Alin? Kalau anggarannya tercover oleh sekolahan Bu. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah Iya. untuk semua acara IPM ini, alhamdulillah sekolahan tuh sangat Berarti ya? mendukung, Oh, sangat bisa. mendukung acara-acara IPM Bisa yang nih memang tadi. Pokoknya yang pesannya yang kebudayaan tadi ya, Fariza Iya, ya. Minta tolong banget nih di bold programnya. Nah, pertanyaan terakhir ini Ibu akan memberikan pertanyaan reflektif kepada ketua lama Dika dan ketua barunya Fariza. Jadi nanti masing-masing bisa menjawab
secara ringkas saja untuk sebagai penutup acara ya, kayak gitu ya. Bu Dewi Pak Joshua nih, kamu nggak ngomong nih. Kan saya udah. Ya oke, buat Joshua Buat kamu Joshua. buat Dika salah terus. Ya mana tadi ya. Buat Dika, menurut Dika, apa yang sudah dilakukan IPM sejauh ini semasa Dika menjabat sebagai ketua? Oh, yang saya sudah lakukan Apa saja semenjak tuh? saya sudah jadi ketua IPM itu Mm. banyak banget. Banyak banget. Sudah ada karya-karya belum gitu maksudnya? Karya Ya, sudah. Apa tapi tuh? tiap bidang itu. Oh tiap bidang. Bisa di ini atau Di website sendiri. Ya. Website IPM. itu website IPM produknya siapa tuh? Ya. Iya, Produknya maksudnya- TI. Punya pas ketuanya Dika apa baru-baru ini apa sudah? Udah, pas itu ya? Iya. Oh, itu berarti itu salah satu karya juga. Iya. Terus Iya. apa lagi, Dik? Terus apa lagi ya? Yang keislaman apa? Keislaman. Heeh. Karya keislaman apa ya? Ada Ngadain siapa ya? lomba-lomba? Ngadain lomba nggak pas Enggak. Dika? Belum. Belum ada. Besok ada. Belum ada lomba pas saya tuh. Belum Terus- ada lomba. Belum. Hmm. Terus apa lagi ya? Kayak ya Belum ada lomba. MIC? MIC kan baru ini ya baru. Oh iya baru. Oh iya ding baru. Apa, Dik? Apa ya? Kayak setiap per minggu itu ada rapat Oh Heeh, iya. terus? ya kayak gitu. Tapi Terus andil di setiap kegiatan sekolah juga hadir ya? ada- IPM ya? Iya. Heeh. oh ya itu yang kegiatan pas hari guru. Iya. Oh, iya. Iya, oh iya Itu- betul Itu betul. hari guru itu murni Iya, kreativitas murni. mereka, Bu. Iya tuh. Iya, ide semua ide-idenya. Oh, yang itu kemarin dari ini mereka ya? semua. Iya. Iya. Yang Oh, ada iya. Superman itu. Iya, iya, oh, Iya, iya, semua iya. Itu itu. murni dari mulai settingan awal sampai akhir itu Oh, murni semua mereka keren semua. emang, Bu. keren. Iya. Sumpah. Keren banget tuh. Terharu sih sebenarnya kita nerimanya ya, Iya. sampai digadang-gadang gitu. Belum pernah selamanya kayaknya. Belum kan ya? Ya, Balin baru. Udah baru kemarin sih. Oh, Iya. Nah, kalau ternyata Bu Dewi, idenya luar udah biasa. belum Bu Dewi? Kayaknya baru kemarin ini sih sampai yang dikasih surprise kan yang Iya, kemarin tuh. Iya. Dikasih surprise kemudian dibawa ditutup mata sampai ke lapangan. Ternyata ada surprise-nya keren banget. Iya. Oke, lanjut ke Fariza. Kalau Fariza apa nih? Berhubung Iya baru, Baru sih ya, ya? Iya, tapi kan baru. udah ada beberapa yang bisa diceritakan tadi ya, ada ya yang sejauh ini sudah dilakukan IPM apa saja? sejauh sejak tes Ya. jauh ini yang baru dilakukan lomba MIC kemarin sih. Iya. Itu mengundang seluruh SD se-DIY, targetnya kelas 4, 5 sama Ah. 6. Iya. Oke. Sampai lebur-lebur ya, Iya, sampai malam gitu nyiapin. nyiapin sebenarnya lebih ke prepare itunya ya Bu Alinya, dekorasi Iya. dan sebagainya ya. Itu dekorasinya Anak IPM anak-anak semua. semua itu, Bu, yang Oh. Iya. mengkonsep itu anak-anak semua. Bu. Itu sebenarnya yang harus bisa ditularkan dengan anak-anak yang lain ya, biar mereka juga termotivasi untuk mengikuti apa yang kita lakukan kan kayak gitu ya. Nah sebenarnya dengan IPM sendiri itu apakah bisa menjadi pemersatu dengan anak-anak yang lain, maksudnya biar bisa mengurangi terjadinya gap-gap dan sebagainya yang ada di sekolah, atau atau gengnya, Oh, oke. bisa nggak kayak gitu? Ini sebagai penutup ya, nanti Dika juga, ini satu pertanyaan tadi Dika belum kan? Nah, bisa nggak kira-kira kalau IPM sendiri bisa menjadi ikon ya ikon ya Bu Alinya namanya, ikon untuk menjadi pemersatu buat teman-teman atau siswa-siswa yang lain, biar nggak terjadi gap-gapan atau ya keadaannya damai gitu aja lah. Bisa sih, bisa. Kan IPM tuh organisasi, belajar bersosialisasi. Itu jadi
kita mengajak adik-adik lainnya atau ya intinya seluruh warga sekolah untuk saling bersosialisasi bersama agar terjadinya hubungan yang positif, terus damai, aman, tentram gitu. Lanjut, Dika, yuk. Apa sih? Apa nih? Kalau Dika, Saya. Apa tadi soalnya? kira-kira bisa nggak IPM menjadi ikonik untuk pemersatu buat teman-teman yang lain biar nggak terjadi geng-gengan dengan anak-anak yang lain? IPM bisa menjadi garda terdepan. Ayo dong, pembawa kedamaian. Misi berdamai. Bisa sih. ya, harusnya bisa ya. Kayak apa ya namanya? Saling IPM itu harus saling berdekatan dengan para siswa yang enggak ini juga. Ya, kayak pengurusnya tuh harus saling bersosialisasi terus biar apa ya? Ya salah ngomong deh. Salah ngomong. Biar Apa bisa saling komunikasi yang baik saling ya. berkomunikasi. Karena apa namanya? Konflik itu timbul karena komunikasinya tidak Ya, bagus ya, antara pengirim pesan dengan penerima itu tidak nyambung. Iya. Ya kan? Nah, ini tugasnya IPM. Kok saya jadi ceramah ya malah. Bukan jadi host. Oke, itu aja mungkin Joshua. Ada lagi pertanyaan Jo? Yang mau ditanyain 1 menit lagi kita selesai. Udah setengah 3. oke. Ekspektasi Mas Dika untuk IPM yang tahun Udah. ekspektasi Mas Dika untuk IPM yang tahun ini itu seperti apa? Kayak maunya seperti apa gitu di IPM tahun ini? Iya harapan ekspektasi harapan. Harapan saya sih ya biar tambah berkembang lagi aja, biar ntar makin tinggi nih Jawa katanya, kayak makin terpopuler gitu, terkenal gitu, Lebih baik lagi. Oke, Bu Alin closing statement. Habis itu kita selesai wes rampung ya. Yuk, Bu Alin closing statement untuk acara di siang hari ini. Apa closing statementnya? Harapannya aja ya Bu Alin ya. Harapannya untuk IPM atau Untuk semua. untuk semua nih Bu? Harapan anak IPM untuk semua maksudnya. Harapan anak IPM untuk semua itu tes Gedein yuk. Wes, yuk. Harapannya dari anak-anak IPM untuk semua anak dimanapun berada, baik Iya. baik lah barangkali kan Iya, yang denger kan banyak. yang tuh. denger banyak, nggak Jangan cuma salah. nggak iya. cuma sekedar anak SMP Muhammadiyah 10 di Iya, Jakarta. sampai di negara Mesir. Iya. Jo. Harapannya semakin berkembangnya zaman, jangan lupa tetap melestarikan kebudayaan Iya, kita sendiri. Sip banget tuh, mantul. Jangan lupa juga budaya Iqra atau budaya membaca Oke. yang mungkin saat ini juga sangat dilupakan. Bu, ingat selalu bahwa budaya asing itu nggak selalu Bagus, linear, ya. nggak selalu bagus Iya. dengan budaya yang kita. Ambil yang baik-baik, buang yang nggak buruk-buruk. baik. Ya, oke. Ya, seperti itu, Ya. Bu. Baik, Sobat Potlisa Podcast Literasi Budasa, sepertinya harus berakhir di sore hari ini, sudah menuju sore ya. Terima kasih Joshua sudah menemani Bu Dewi sebagai host di acara diskusi siang menuju sore hari ini, dan juga para tamu ya, Bu Alin, Fariza, Dika, sukses ya menjadi Ya, ketua terima kasih, IPM-nya Bu. Fariza. Bu Alin juga sukses selalu mengajarnya. Dan ada Bayu di sebelah sana, sebelah sana yang ngatur semuanya nih sampai kita bisa diskusi bersama. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.